Kita mulai aja kali itu, kami udah ada, siapa lagi? Udah kan ya? Semua udah ready ya di depan meja masing-masing. Ya. Mulai aja kali ya? Ya, mulai aja. Ayo silakan. Yang share screen bisa mulai dioperasikan screen-nya. Dinda, cerita. Bisa kita mulai. Lagi coba share kali Kak. Ini udah share kok, udah screen-nya udah kelihatan. Oh, yang selanjutnya ya, slide selanjutnya. Oke, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu. Pagi, shalom. Buat adik-adik, kakak-kakak terkasih semuanya. Selamat tahun baru, selamat tahun 2021. Selamat memasuki tahun yang baru. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat, tetap bersuka cita, tetap berpengharapan yang pentingnya adik-adik dan kakak-kakak semua. Di IHMPT pada hari ini tanggal 10 Januari 2021 kita patut mengucap syukur karena kita sudah sama-sama boleh berkumpul lagi di ibadah online melalui aplikasi Zoom pada hari ini. Mari kita semua mau fokus, mau mersatukan hati, mau memberikan yang terbaik. Kita akan memasuki ibadah kita di minggu pertama di bulan Januari ini. Ini udah minggu kedua, minggu kedua di bulan Januari 2021. Oke. Kita sama-sama mau menaikkan pujian. Masuklah semua menghadap Tuhan. Semua harus nyanyi ya, meskipun di mute dari rumah masing-masing. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Kakak, adik teruna dan kakak semua, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami panjatkan kepadamu atas nafas kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Berterima kasih juga karena pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mengikuti IHMPT online melalui Zoom. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ibadah ini boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kiranya ibadah ini dapat membawa berkat dan kekuatan iman bagi kita semua yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, saat ini kita akan membaca nats pembimbing pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 yang terambil dari Mazmur 104 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak.
Oke, adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat hari ini, di mana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga mengucap syukur Tuhan boleh kumpulkan kami di sini untuk sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar apa yang kami pelajari nanti bersama, semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan membekali kami dengan segala hal yang boleh Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin adik-adik, kakak-kakak. Adik-adik, baik, kita akan membaca Alkitab dalam IHMPT di hari ini. Terambil dari Mazmur pasal 104, ayat 1 sampai 5. Mazmur 104 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Sebentar ya adik-adik, Kak Regi lewat-lewat, maaf. Oke, baik adik-adik dan kakak-kakak. Pembacaan kita tadi Kak Sami sudah bacakan, berjudul Kebesaran Tuhan dalam Segala Ciptaannya. Jadi pemazmur dari awal pembacaan ayat 1 saja sudah memuji Tuhan. Kata-katanya di sini jelas, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Di sini pemazmur mau mengingatkan kita pada pembelajaran pada pagi hari ini bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Oke. Jadi pemazmur mengingatkan kita untuk melakukan pujian terhadap Tuhan. Adik-adik maaf, dengar ya? Kakak-kakak? Oke. Dengar Kak, dengar. Maaf. Soalnya tadi kayak bulat-bulat. Oke, jadi adik-adik pemazmur di sini mengingatkan kita untuk selalu memuji Tuhan. Dari ayat pertama sudah tertulis, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pemazmur menggugah jiwanya untuk memuji Tuhan. Jadi kita diingatkan untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya, boleh slide-nya diganti, Lita Dinda. Sebelumnya kita pahami dulu nih, apa yang dimaksud dengan memuji Tuhan. Adik-adik, kalau memuji Tuhan mungkin kita terbiasa dengan berpikir memuji Tuhan itu dengan bernyanyi dengan baik dan benar. Itu benar, itu tidak salah. Tapi kami mau ingatkan di sini, memuji Tuhan itu, satu, kita mengakui akan keagungannya atau kebesarannya. Kedua, kita mengakui Tuhanlah Sang Pencipta dan penguasa alam semesta. Jadi adik-adik, ketika kita memuji, itu ada pengakuan di dalamnya. Sama seperti kita memuji teman kita, atau mungkin mama kita. Pada saat orang tua kita masak sesuatu yang enak, terus kita dengan spontan kita bilang, enak mah, gitu, lezat mah. Itu salah satu bentuk pengakuan kita terhadap masakan orang tua kita. Sama,
Ketika kita memuji Tuhan, itu adalah bentuk pengakuan kita bahwa Tuhan begitu agung, Tuhan begitu besar karyanya, dan kita mengakui bahwa Tuhanlah Sang Pencipta dan penguasa alam semesta. Jadi jelas ya, ketika kita memuji itu adalah bentuk pengakuan. Itu tidak boleh ragu-ragu kita lakukan. Itu tidak boleh kayak mungkin kita kalau memuji teman kita atau keluarga kita rasanya ada rasa malu atau rasa takut, rasa segala macam yang ada dalam hati kita. Tapi kita tidak boleh lakukan hal itu. Ternyata memuji Tuhan itu atau mungkin memuji orang lain itu adalah bentuk hal yang positif. Di mana hari ini pemazmur mengingatkan kita, mengajarkan kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pemazmur bukan berkata-kata dengan pujilah Tuhan, hai mulutku. Tidak, tapi pemazmur bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi menggugah jiwa kita untuk memuji itu dari dalam hati. Memuji itu bukan cuma lip service, tetapi memuji itu benar-benar dari hati yang tulus, mengakui bahwa Tuhan itu benar-benar agung, Tuhan itu benar-benar besar, karyanya besar, ciptaannya itu luar biasa. Hal itu harus ada dalam hati dan pikiran kita. Lalu memuji Tuhan dapat kita lakukan melalui hati yang memuji Tuhan, perkataan yang membawa berkat, dan tindakan yang menjadi berkat. Itu sudah jelas ya adik-adik? Sudah sangat jelas. Oke, slide berikutnya minta tolong Kak Jeldin, Jelita, dan Dinda. Lalu kalau kita udah paham apa sih arti memuji Tuhan, ya dengan hati yang tulus, dari jiwa yang tulus, lalu alasan kita harus memuji Tuhan atas alam dan kejadian-kejadian alam itu apa? Alasan kita memuji Tuhan atas ciptaannya itu apa? Di sini kami rangkum, karena Tuhanlah yang menyediakan dan mengatur alam, Tuhan yang menyediakan dan mengatur alam, dan kejadian-kejadian alam sedemikian rupa, dan semuanya demi kebaikan seluruh umat manusia. Jadi jelas ya adik-adik, kenapa kita harus memuji Tuhan atas alam dan kejadian alam, itu karena Tuhan yang menyediakannya. Tuhan yang mempersiapkan dari A sampai Z. Dan ketika Tuhan mempersiapkan, Tuhan tidak begitu aja menggeletakkan gunung, batu, matahari, bulan, bintang, segala macam tumbuhan, hewan, dan segala macam tidak langsung ditaruh begitu aja, bukan hanya menyediakan, tapi Tuhan juga mengatur. Mengatur di sini bisa dilihat, adik-adik, matahari dan bulan itu tidak pernah bertabrakan kan? Mereka selalu bergantian. Semua ada tugasnya, ada waktunya, ada sistemnya. Begitu juga pertumbuhan tanaman atau hewan, bahkan kita sendiri pun ada sistemnya, ada aturannya. Nggak mungkin tumbuhan itu dari besar lalu menjadi biji gitu. Atau binatang dari sosok yang besar lalu menjadi kecil. Kita dari tua terus kita jadi muda. Itu tidak kebalik seperti itu. Semua itu sudah Tuhan atur sedemikian rupa, ada sistemnya, ada aturannya yang baik sehingga semua boleh berjalan dengan baik, benar, dan memang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi itulah alasan kita kenapa kita harus memuji Tuhan atas alam ciptaannya dan kejadian-kejadian alam itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur dan mengakui kembali lagi. Oke, baik. Slide berikutnya, kita tolong Kak Jelita, Dinda. Lalu kalau kita sudah mengakui hal tadi, hal-hal konkret apa sih yang bisa kita lakukan dalam memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari? Adik-adik di sini tertulis ya, diingatkan bahwa memuji Tuhan itu setiap hari. Memuji Tuhan itu tidak boleh pada saat kita merasa kehidupan kita baik-baik aja. Atau kita merasa, saya suka musim panas gitu. Saya suka ada matahari terus gitu, panas, saya suka. Saya memuji Tuhan. Ketika musim hujan, saya nggak suka. Atau sebaliknya. Enggak seperti itu. Kita selalu harus memuji Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan kita. Contohnya, kita bersyukur akan keberadaan kita setiap hari apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita. Bersyukur menjadi bagian anak-anak Tuhan yang percaya. Ya, bersyukur, bersukacita itu sudah menjadi hal yang pakem, sudah menjadi bagian dari anak-anak Tuhan. Bersyukur akan keberadaan kita setiap hari, apapun keadaan kita. Hari-hari ini sudah hampir 1 tahun, kita semua, umat manusia di muka bumi ya, bukan cuma kita orang Indonesia, mengalami pandemi. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan dengan bersyukur.
berterima kasih. Sekalipun mungkin kondisinya tidak menguntungkan, bahkan jauh dari kata untung. Tetapi sebagai umat Kristen, sebagai umat yang percaya, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena selalu ada hal-hal positif, karena selalu ada bimbingan-bimbingan Tuhan, selalu ada berkat-berkat Tuhan. Berkat di sini bukan selalu materi, tapi banyak hal yang bisa menjadi rasa syukur kita. Banyak hal kecil yang bisa kita ambil dan kita syukuri. Ya, adik-adik, contohnya dulu mungkin kita nggak punya banyak waktu sama keluarga. Dulu kita nggak terlalu kenal keluarga kita seperti apa, kakak adik kita seperti apa, orang tua kita seperti apa. Kenapa? Karena semua sibuk. Begitu pagi, semua sibuk, mandi, sarapan, masing-masing dengan tujuan masing-masing, ada sekolah, kerja, dan segala macam. Kita nggak punya waktu. Malam ketemu kita udah istirahat. Tapi mungkin dengan keadaan seperti ini, keluarga lebih bersatu, keluarga lebih berkumpul, karena waktu jauh lebih banyak, kesempatan untuk bertemu atau sharing lebih banyak. Jadi banyak hal-hal kecil yang bisa kita syukuri. Kemudian hal konkret lainnya adalah bersyukur atas alam yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Adik-adik, hal ini mensyukuri alam itu nggak boleh kita anggap sepele ya. Karena ternyata memang Tuhan bukan hanya menciptakan tapi juga menyediakan. Sudah segala sesuatu sudah diatur. Kita, kalau kalian pikirkan ya, kalian makan beras. Kita semua makan nasi, Tapi awal itu kan beras ya. Beras itu dari alam. Kemudian kita makan sayur dari alam. Kemudian kita makan ayam, ikan, telur, daging, dan semuanya itu dari mana? Dari alam. Jadi ini hal-hal konkret yang ketika kita makan, kita bisa bilang, Tuhan terima kasih atas pemberian Tuhan, atas alam yang Tuhan sudah sediakan. Hal seperti itu ya adik-adik. Bersyukur itu tidak harus sesuatu yang wow, besar dan segala macam. Di depan kita, di depan mata kita tuh ada sekali bahwa Tuhan benar-benar menyediakan kebutuhan umat manusia. Kemudian hal konkret lainnya, bersyukur kita semua hidup di zaman modern sehingga banyak kemudahan-kemudahan yang kita terima. Adik-adik, kita benar-benar harus bersyukur untuk satu hal ini. Kita hidup di zaman modern. Kebayang nggak adik-adik ketika pandemi terjadi, terus kita hidup di beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu ketika kita nggak di zaman modern. Ketika mungkin listrik aja itu nggak ada. Ketika jam 6 sore itu semua orang, ini kalau dengar cerita dari orang tua dulu ya, jam 6 sore itu mereka masuk rumah dan udah tidak melakukan apapun. Kebayang nggak adik-adik kalau pandemi terjadi pada saat zaman dulu, dan kita ada menjadi orang-orang bukan modern tapi orang-orang zaman dulu, listrik belum masuk, apa yang terjadi? Kebosanan, yang ada stres meningkat, segala sesuatu semakin lebih kacau. Tapi ada hal yang kita syukuri bahwa kita hidup di zaman modern, dan sekalipun ada pandemi yang terlihat tidak enak banget, tapi ternyata Tuhan menyediakan kok. Listrik ada. Keuntungan dari listrik apa sih adik-adik? Sekalipun pandemi, masih ada hiburan. Lewat apa? Lewat nonton TV, lewat internet, YouTube, dan segala macamnya. Kalian bisa juga belajar dari mencari ilmu dari internet dan segala macamnya. Ya adik-adik, itu adalah bagian dari Tuhan sediakan bagi kita anak-anak modern atau orang-orang modern. Sekalipun pandemi, tetapi selalu ada hal-hal kecil yang bisa kita syukuri. Kemudian kita hidup di zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Internet sudah menjadi bagian dalam kehidupan umat di dunia. Kebayang kalau pandemi terjadi dan internet itu nggak ada. Kebayang nggak sih adik-adik kalau kalian itu bisa pas pandemi dan internet nggak ada ya, teknologi itu tidak secanggih sekarang. Pas pandemi dan pandeminya itu mungkin tidak 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, mungkin katakanlah 5 tahun. Kebayang nggak dek? Kalian tidak bisa sekolah online, kakak-kakak tidak bisa bekerja online. Itu mungkin kalian masuk lagi ke sekolah itu kalian sudah dalam kondisi umur yang sudah terlalu matang untuk tetap menjadi murid SMP atau SMA. Mungkin kalian masuk itu udah sangat cukup umur dan mungkin secara fisik udah sangat berubah. Mungkin yang cowok-cowok udah berjenggot dan berkumis segala macam, udah cukup tua. Kebayang nggak, Dek? Kalau itu bisa saja terjadi kalau Tuhan tidak menyediakan dengan baik. Jadi hal ini pun harus disyukuri. Ya, mensyukuri itu kita nggak usah yang lebay-lebay, tapi dengan apa yang di depan kita, oh iya Tuhan, sekalipun pandemi, sekalipun tidak mengenakan, tapi banyak kok hal yang bisa kita syukuri, hal-hal konkret yang saya memuji Tuhan, karena ternyata saya mengalami kemudahan demi kemudahan. Di zaman modern seperti ini, saya mengalami itu. Bahkan zaman sekarang, kalian bosan, kalian bisa tinggal pesan makanan lewat online.
belanja lewat online. Ya, hal-hal sepele, tapi itu memang bagian dari pekerjaan Tuhan, bahwa pandemi itu tidak separah itu. Ketika Tuhan mengizinkannya terjadi, maka semuanya sudah Tuhan sediakan. Jadi mungkin secara gampangnya, bersyukur itu memuji Tuhan, dan bersyukur itu harus menjadi gaya hidup orang percaya. Nah, jadi tahu lah ya, kalau gaya kita itu anak-anak yang memuji Tuhan, anak-anak yang bersyukur. Apapun kondisinya, anak-anak Tuhan tuh harus selalu melihat dari sisi positifnya. Jadi jangan dibilang, wah ini begini, langsung kita down, makin down. Enggak. Anak-anak Tuhan itu kalau menghadapi hal-hal tidak baik, itu harus lari ke Tuhan dengan berkata, terima kasih Tuhan, walaupun seperti ini, tapi keadaan saya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Sama seperti alam, Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kebutuhan kita. Ya adik-adik, jangan pernah berpikir kalau kondisi kita baik-baik aja, itu semua karena kemampuan kita, karena kehebatan kita. Tidak seperti itu. Semua sudah dalam rancangan Tuhan. Sama seperti alam, Tuhan sudah sediakan lebih dahulu, sudah Tuhan atur juga, sudah ada sistemnya, ya, sehingga tidak ada kekacauan di dalamnya. Jadi sama dengan kehidupan kita pun Tuhan sudah atur. Sama pandemi, segala sesuatu sudah disediakan kan? Segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan bagi kita untuk menjalani hari-hari yang berat ini, tapi tetap ada sukacita karena kita percaya Tuhan ada dalam kehidupan kita. Oke, Kak Jeldin, tolong slide berikutnya. Nah, adik-adik, kita kan sudah diberkati dengan alam ya. Kita sudah diberkati, begitu diberkati dengan alam yang Tuhan sediakan dalam kehidupan umat manusia. Lalu kita juga punya tanggung jawab, yaitu kita bersedia memelihara alam sebagai bentuk rasa syukur dan cinta kasih kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dilengkapi kebutuhan kita akan alam, kita harus menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih. Kami ulang ya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dilengkapi kebutuhan kita akan alam, kita harus menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih. Adik-adik, biasakan diri kita ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan ataupun orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita, sekeliling kita, kita harus menjadi pribadi yang berterima kasih. Berterima kasih bukan berarti membalikan apa yang diberi. Kayak Tuhan memberikan kita alam. Kita nggak mungkin dong memberikan lagi balik ke Tuhan alam. No, bukan seperti itu. Tapi kita ada cara-cara lain. Contohnya, kalau dalam hal ini berterima kasih kita atas pemberian Tuhan terhadap alam. Ada cara-caranya, yaitu memelihara, menjaga, dan melestarikan alam. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Itu sudah menjadi bentukan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menyediakan alam yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Memelihara, menjaga, dan melestarikan. Ya, adik-adik, alam memang diberikan kepada umat manusia bukan untuk dieksploitasi, tapi untuk dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Dinikmati, iya, tapi tetap ada pakem-pakemnya. Dipakai secukupnya, dinikmati secukupnya. Dan jangan lupa dilestarikan, diperbanyak. Karena Tuhan tidak menciptakan alam itu untuk kita doang. Tuhan menciptakan alam beserta isinya itu untuk manusia yang berikutnya. Kita nggak mungkin dong hidup selamanya. Kita nggak mungkin serakah, kita mau hidup selamanya dan menikmati alam ini. Enggak. Kita ada penerus kita. Manusia-manusia setelah kita. Nah, itu pun harus menikmati alam yang Tuhan sudah sediakan. Jadi tugas kita adalah memelihara, melestarikan, ya, menjaga, menikmati boleh, bertanggung jawab harus. Jadi contoh konkretnya gimana Kak? Contoh konkretnya air, pakai secukupnya. Hal sepele ini harus di breakdown ya. Jadi ketika kalian gosok gigi, ya airnya jangan nyala, matikan, gosok giginya. Setelah mau kumur-kumur baru nyalakan airnya. Itu hal sepele. Tapi kalau seluruh umat manusia melakukan hal itu jauh banget penghematan akan air. Kegunaan akan air itu dipakai secara maksimal, tidak dibuang-buang. Mengerti ya? Begitupun juga saat cuci piring. Banyak kali orang mencuci piring, adik-adik pasti sudah menjadi kebagian hidup adik-adik ya untuk membantu orang tua. Kami sih berharap hampir 1 tahun kakak-kakak mengingatkan, meskipun pandemi di dalam rumah aja kalian banyak bisa melakukan hal, termasuk membantu orang tua dengan mencuci piring. Nah, mencuci piring pun juga hal yang sepele, tapi itu cukup besar. Kalau
berapa ribu manusia atau juta manusia boros ketika nyalain air lalu piringnya lagi digosok, tapi air terus mengalir. Apa yang terjadi dengan bumi ini? Ya kan? Jadi itu tidak boleh dilakukan. Ketika kalian mencuci, ya airnya dimatikan. Ketika kalian mau bilas, baru air nyalakan. Hal sepele memang, sangat sepele. Tapi kalau itu udah menjadi habit kita, menjadi masuk dalam sanubari kita bahwa tugas menjaga alam itu adalah tugas kita, dan bentuk syukur kita, bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan, itu akan terjadi begitu saja. Itu akan menjadi gaya hidup kita. Karena kita mensyukuri, karena kita memuji Tuhan dengan alam yang disediakan. Kita tidak pakai berlebihan. Adik-adik sampai sini mengerti nggak? Aku lihat dulu ya, aku ini pakai handphone, jadi harus digeser. Adik-adik mengerti nggak? Ngerti, Kak. Mengerti. Aduh, siapa tuh yang jawab? Kio? Benjamin. Ngerti, Kak. Alexandra? Ayo, Annabel? Atara? Farel? Ngerti nggak? Benjamin? Tadi yang jawab siapa sih? Ben, yang suaranya gede. Yang suaranya gede, Kak. Kami yang suaranya gede, Ben. Benjamin yang jawab. Benjamin. Suaranya gede. Oke. Ngerti ya Benjamin dan semua adik-adik terkasih bahwa ketika kita diberkati, jangan lupa juga membalikan lagi kepada Tuhan, dan tanggung jawab kita bukan hanya sampai di sekitar, tapi untuk manusia berikutnya. Sampai sini ngerti ya? Dan adik-adik seluruh eksistensi kehidupan. Slide-nya boleh, sorry, digeser, Kak Jelita dan Dinda. Sorry nih, sebelum aku akhirin, ada yang mau tanya nggak? Adik-adik ada yang mau nanya nggak? Adik-adik ada yang mau nanya nggak? Nggak ada yang nanya juga nggak apa-apa, tapi dijawab. Halo. Halo tuh. Adik-adik ayo dong dibuka Ayo dibuka. Di unmute. Ada yang mau ditanya nggak tuh? Ayo. Kalau nggak ada yang mau nanya juga jawab aja, woi, adik-adik. Jangan diem aja kalau bertanya. Nggak suara Kak Maria? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Tidak ada ya? Oke. Sandra mau nanya nggak? Siapa? Nggak, Kak, lanjut, Kak. Oke. Adik-adik, memuji Tuhan itu adalah harus menjadi bagian dalam kehidupan orang yang percaya. Memuji Tuhan harus menjadi gaya hidup orang yang percaya. Ya adik-adik. Dan memuji Tuhan itu tadi jelas ya, pemazmur bilang itu pujilah Tuhan hai jiwaku. Pemazmur aja menggugah jiwanya, menggugah hatinya, itu pujian yang keluar itu dari dalam hati. Pujian itu tidak boleh lip service cuma di mulut aja, tapi benar-benar sungguh dari jiwa. Pemazmur jelas ya bilangnya hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, berarti dia menggugah hatinya untuk memuji Tuhan dengan segenap hatinya. Dari yang paling terdalam bahwa mengakui kehebatan Tuhan, mengakui luar biasanya pekerjaan Tuhan, menyediakan segala sesuatu bagi kita, itu harus keluar dari dalam hati kita. Karena kenapa sih adik-adik pujilah Tuhan itu kenapa sih? Kalau kita ngebahas tentang alam, tentang pujian ya, kalian pernah nggak sih meluangkan waktu sedikit ketika kalian, zaman sekarang kan kayaknya banyak mama-mama yang mendadak jadi yang suka berkebun. Benar nggak? Banyak mama-mama yang tiba-tiba jadi suka tanaman. Nah, coba deh adik-adik, kasih waktu kalian berikan waktu kalian untuk merenung ketika kalian melihat tanaman yang ada di depan halaman kalian. Ketika kalian lagi mau membantu menyirami tanaman dan segala macam ya. Coba perhatikan daun-daun yang ada di halaman kalian. Itu kalau kalian perhatikan, bentuk daun aja itu sangat luar biasa adik-adik. Kalau kalian lihat bentuk daun itu ada yang bentuknya love. Benar nggak? Kalau kalian lihat bentuk daun itu ada yang seperti tanduk rusa. Bentuk guratan, size aja itu sangat beragam. Jadi maksud kami di sini adalah begitu luar biasanya Tuhan, untuk hal terkecil aja, untuk daun aja itu macamnya itu ribuan. Kami nggak ngerti ya, yang sekolah perhutanan itu mungkin bentuk daun itu udah kehitung. Tapi aku rasa manusia nggak bisa hitung sih berapa banyak sih bentuk dan jenis daun di muka bumi ini. Karena pasti banyak, jumlahnya itu jutaan. Bayangin adik-adik, untuk daun aja sedetail itu Tuhan buat, seberagam itu Tuhan buat.
Jadi alangkah indahnya memuji Tuhan itu menjadi bagian dari kita. Ketika kita melihat alam, wow, Tuhan luar biasa, Tuhan hebat. Itu harus ada dalam hati kita, mengakui bahwa Tuhan menciptakan tuh bukan cuma ring selesai. Enggak, benar-benar detail. Semuanya itu diperhatikan keindahannya, kegunaannya, ya. Banyak juga tanaman itu yang membantu umat manusia. Benar kan? Yang bisa membantu mungkin menolong kesehatan dan segala macamnya itu kan ada. Ya, adik-adik. Lalu lainnya dari hewan. Hewan aja begitu beragam dan begitu banyak jenisnya. Belum lagi alam lainnya, gunung. Gunung pun juga begitu banyak bentuk dan luasnya dan segala macamnya. Laut, siapa yang bisa mengukur laut sampai ke dasar bumi? Siapa yang bisa mengukur persisnya ya? Persisnya. Ada ahlinya memang, tapi siapa yang persisnya bisa mengukur dalam dan luasnya? Enggak ada. Semua ini alam yang diciptakan sama Tuhan ini benar-benar di luar dari nalar manusia. Dan disitulah kita sebagai umat yang percaya kita harus mensyukuri Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan itu tidak asal-asalan, semuanya sudah diatur dengan sedemikian rupa, semuanya untuk kebaikan anak-anaknya, kebaikan umat manusia di dunia. Jadi memuji Tuhan itu harus menjadi lifestyle. Adik-adik dan kakak-kakak, memuji Tuhan. Makan sayuran bayam, terima kasih Tuhan saya makan bayam. Makan telur, oh terima kasih Tuhan saya makan telur. Mandi air bersih. Adik-adik jangan selalu melihat segala sesuatu tuh yang enaknya aja, dalam artian ya kita mandi selalu dapat air bersih. Oh ya udah. Enggak gitu adik-adik. Air bersih itu satu hal yang mahal di negara lain. Air bersih itu sangat berharga luar biasa di negara lain. Di mana mereka untuk minum aja susah, apalagi buat mandi. Ya, banyak negara-negara maaf yang miskin dalam artian alamnya tidak mendukung, tidak mensupport. Jadi adik-adik, ketika kalian mandi, lalu kalian mendapatkan air yang bersih, segar, ucapkan syukur. Kayaknya lebay ya, kami kayaknya lebay. No, enggak, ini enggak lebay. Ini enggak lebay. Karena kita mengucap syukur tuh jangan, wah kalian dapat HP baru. Oh terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Kalian dapat sepatu yang kalian idam-idamkan. Sepatu tas sekolah yang idam-idamkan. Oh Tuhan Yesus baik, Tuhan. No, Dek. No, bukan hal seperti itu. Bersyukur, iya. Tapi jangan lupa banyak hal-hal setiap hari yang Tuhan sediakan bagi kita, yang akhirnya kita lupa untuk menghargai Tuhan, mengakui Tuhan. Kita pikir ini terjadi begitu saja. Ya telur ada begitu saja. Kangkung, bayam, ayam, terjadi begitu saja. No, tidak. Semua itu penyertaan Tuhan. Tuhan sudah siapkan. Air, Tuhan sudah siapkan. Udara. Jangan lupa udara. Ya adik-adik, kebesaran Tuhan itu sungguh luar biasa. Udara. Udara nggak terlihat ya. Ya kan, nggak ada yang bisa lihat, nggak ada yang bisa nangkap dong. Nggak ada yang bisa ngukur seberapa banyak, seberapa berat, seberapa luas, seberapa apapun takarannya. Tapi kita bisa rasakan. Sama, alam pun juga. Tuhan kita melihat bahwa kita bisa merasakan ini. Udara itu sama seperti Tuhan, kita nggak bisa melihat. Tapi kita merasakan dengan adanya terciptanya alam. Ya, Tuhan tidak terlihat. Tuhan ada dalam hati kita. Tuhan ada di dalam setiap kelakuan baik kita, pikiran baik kita. Tuhan di sana. Tuhan ada di mana lagi? Di alam. Alam yang kita nikmati. Jadi, jangan lupa untuk selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan karena kemurahannya. Jangan mikir yang sulit-sulit, jangan mikirnya nggak enak-enak, jangan mikirnya yang, aduh aku begini, aku begitu. No, bersyukur untuk apa yang ada di depan mata kita. Bersyukur apa yang kita nikmatin. Udara, semua dari kita menikmati, betul? Ya, air, semua dari kita menikmati, betul? Lalu apa lagi? Listrik. Kita menikmati kan? Listrik itu juga ada bagian daripada pekerjaan alam. Jadi jangan dilupakan begitu saja. Bahwa Tuhan benar-benar bekerja dalam alam ciptaannya dan pengaturannya, dan kitalah yang menikmati. Seperti itu adik-adik. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kami sampai di kesimpulan. Adik-adik dan kakak-kakak, mari kita seluruh eksistensi atau keberadaan hidup kita semua harus memuji Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lakukan dengan hal-hal yang simpel, seperti yang sudah disebutkan tadi. Oke, amin. Adik-adik,
slide itunya, Kak Jildin. Masih, Kak. Kita mau satu dalam doa kan ya, Kak? Ini kok nggak ada slide-nya? Kak Dinda, Kak cerita. Iya, Kak. Doa meresponi firman Tuhan. Ya. Aku tunggu slide-nya ya. Biar tah. Slide-nya belum nongol dia. Oke, baik adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kiranya apa yang sudah kami dengar bersama, Tuhan berikan kami kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk dapat melakukannya. Ingatkan kami Tuhan Yesus untuk selalu memuji dan mengakui kebesaran Tuhan, mengakui keagungan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu, dan kami boleh menikmati dan dipermudah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, semuanya boleh kami nikmati. Ingatkan kami menjadi anak-anak yang tahu diri, anak-anak yang penuh syukur, anak-anak yang mengakui bahwa semuanya yang Tuhan ciptakan bagi kami adalah anugerah yang boleh kami terima bagi masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari-hari kami, adik-adik kami terkasih dalam menikmati alam, maupun begitu kami juga kakak-kakak dalam menikmati alam dan menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman dan kakak layan, saatnya kita masuk ke persembahan. Untuk persembahan, teman-teman dan kakak layan dapat mentransfer ke Bank Mandiri Cabang Lamai, seperti yang tertera pada layar, atas nama Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, GPB. Saat ini kita akan menaikkan satu pujian dari GB 79, Beri Padanya. Teman-teman dan kakak layan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa, yang masih izinkan kami untuk kami beribadah pada hari ini. Kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan ya Bapa, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat ya Bapa, dan kiranya persembahan ini sebagai tanda syukur. Dan semoga persembahan ini bisa membangun kerajaan. Terima kasih ya Bapak. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh kami terima. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Pada dewa syafaat ini ya Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh kami, perantara Tuhan, mengenai memuji Tuhan ya Bapa. Ajarlah kami ya Bapa untuk dapat memuji-Mu ya Bapa dengan tulus hati kami, dengan alam ya Tuhan, kami dapat bersyukur Tuhan memberikan segala sesuatunya begitu sempurna untuk kami, manusiamu ya Tuhan.
Dan biarlah sebagai manusia ya Bapa di bumi ini kami boleh berterima kasih dengan cara kami memelihara setiap alam yang ada dalam lingkungan kami. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk adik teruna kami. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan kesehatan kepada adik-adik teruna kami, bukan hanya kepada adik teruna kami, keluarga ataupun kakak-kakak lain ya Bapa. Di tengah pandemi ini ya Tuhan, biarlah ya Bapa di surga menguatkan hati kami, baik fisik maupun jiwa kami ya Tuhan untuk menghadapi pandemi ini. Ya Bapa di surga, kami juga yang berdoa untuk kakak pelayan kami ya Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Begitu banyak pergumulan ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa hanya Tuhan jalan kebenaran bagi hidup kami, dan biarlah Tuhan yang menyelesaikan pergumulan kami melalui cara-cara Tuhan, dengar-dengaran melalui hati kami. Ya Bapa di surga, kami juga yang berdoa untuk keluarga di rumah, berilah kesehatan untuk terbungkus dari segala hal negatif, jauhkanlah kami juga dari kecelakaan ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk program kerja Pelkat PT di tengah pandemi ini ya Bapa. Tidak mudah untuk kami ya Tuhan menjalankan program-program yang ada ya Tuhan, tapi kami percaya, kami mau alaskan semuanya, kami mau serahkan semua program kami, lepas dari nanti berjalan atau tidaknya ya Bapa, kami percaya itu semua adalah takdir Tuhan ataupun rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh ibadah di GPB Fata melalui video conference ataupun video online ini ya Bapak. Video online ini ya Bapak tidak melepaskan kami Bapak, seberapa besar hati kami untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk dunia ya Bapak, negara ya Bapak, seluruh dunia. Berilah setiap kepemimpinan yang baik dalam setiap negara, terkhusus kepada negara kami, presiden kami ya Bapak, dalam menghadapi semua permasalahan yang boleh hadir dalam negara kami ya Tuhan. Berkatilah setiap keputusan yang diambil, berkatilah setiap rencana yang boleh dilaksanakan ya Tuhan. Semoga semuanya itu bisa diserahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan boleh membuat rencana itu menjadi berhasil. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, dalam pandemi ini ya Tuhan Yesus, kami juga boleh merasakan bersyukur ya Tuhan, bukan hanya sungut-sungut yang boleh kami rasakan, tapi biarlah kami juga boleh merasakan bersyukur ya Bapa. Dari sekian dampak negatif positifnya Tuhan, tapi kami percaya ya Bapa di surga, Tuhan punya maksud tujuan adanya pandemi ini. Biarlah kami dapat terima ya Bapa bagian positifnya ya Tuhan, sehingga tahun-tahun yang akan datang kami boleh belajar dari tahun ini. Ya Bapa, doa kami yang tidak sempurna ini ya Tuhan Yesus, boleh kami alaskan, kami serahkan ke dalam tangan kerajaan-Mu ya Bapa. Biarlah ini menjadi dupa yang harum dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Sampai selamanya. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau rembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kak Beng, adik-adik ada yang info yang mau disampaikan oleh Kak Beng, silakan Kak Beng. Ya,
Terima kasih, Kak. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik semua, dan kakak-kakak layan. Selamat hari Minggu, Kak Ben. Di sini, Kak Beng mau nginfoin kalau selama pandemi ini kan pasti kita ada banyak rintangan, ada banyak kesusahan, ada banyak masalah, dan kita bingung nih. Kita punya banyak pergumulan, tapi kita nggak tahu harus cerita atau kita harus lari ke siapa untuk minta tolong. Entah itu untuk didoakan atau untuk minta saran. Nah, di sini Kak Beng pengen kita, karena udah lama juga kan kita nggak pernah ngobrol, karena nggak bisa ketemu, jarang ngobrol langsung. Jadi di sini Kak Beng pengen bikin komsel. Jadi di situ ada grup-grup kecil, nanti isinya tuh 1 kakak, ada 4 adik. Jadi nanti di sini kalian bisa mencurahkan isi hati kalian ke kakak tersebut. Kalau kalian punya masalah entah di sekolah, entah di keluarga, dan kalian ingin didoakan atau minta saran, kalian semua bisa ngomong ke kakak tersebut ya. Jadi nanti akan sudah Kak Beng bagi dari nama-nama kalian yang sering ikut ibadah. Nanti tapi untuk teman-teman kalian yang mungkin jarang-jarang ikut ibadah juga bisa kalian infokan kalau bisa ikut, supaya nanti Kak Beng masukkan di kelompok-kelompoknya itu. Jadi di sini nanti tujuannya itu dia untuk supaya nanti ke depannya di tahun baru ini kalian yang punya pergumulan itu kalian bisa minta tolong didoakan oleh kakak kelompoknya itu tersebut, dan bisa di-sharingkan masalah-masalah kalian ke mereka. Ya. Dari sini, adik-adik atau kakak ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, berarti nggak masalah. Iya, kayaknya belum ada ya. Iya. Contohnya. Iya, Kak? Adik-adiknya boleh milih kakaknya nggak? Oh, untuk itu biar adilnya udah Kak Beng spin, jadi adik-adik siapa, depannya kakak siapa ya. Tapi di sini nanti kakak-kakak cewek dengan adik-adik yang cewek, kakak-kakak yang cowok dengan adik-adik yang cowok ya. Nanti untuk lebih lanjutnya, Kak Beng infoin di grup Teruna ya. Itu aja. Dari kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan lagi, adik-adik juga ingin ditanyakan atau ingin menambahkan kakak-kakak? Satu kelompok berapa? Maaf Kak Beng mau nanya. Satu kelompok berapa orang Kak Beng? Satu kelompok nanti 1 kakak isinya 4 teruna atau teruni. Perempuan dan laki-lakinya digabung nggak, Kak? Enggak boleh. Belum muhrim. Dipisah, Kak Beng mungkin ditambahin sih, sebenarnya dipisah itu bukan karena bukan muhrim atau gimana ya, tapi bercanda aja, biar lebih ini aja deh, biar kalian lebih terbuka gitu kan, kalau sama-sama cewek yang sharing. Kalau biasanya kalau cewek cowok kan jadi mungkin nggak nyaman gitu. Itu sih. Terus, mungkin kalau sama-sama cewek lebih mengerti. Cie, Kak Beng. Betul. Terunanya kebanyakan cowok, jadinya ada kakak yang tinggal 2 grup gitu ya Kak Beng ya, sama-sama yang 4 orang ya. Tapi untuk cowok. Iya Kak, untuk teman-temannya yang mungkin kurang aktif atau apa, dan kalian tahu dia mungkin sering curhat ke kalian, tapi kalian nggak tahu harus kasih saran apa, suruh ikut aja di grup ini. Nanti tenang aja, yang kalian ceritain itu aman di kakak-kakak tersebut. Jangan diceritain ke siapa-siapa kok. Itu aja. Oke, adik-adiknya berarti setuju semua ya? Setuju lah, pasti ini pada diem semua nih. Oke, itu aja Kak info dari saya.
Terima kasih Kak Kak Ben. semua. Iya Kak. Baik, adik teruna dan kakak semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena kami sudah boleh menyelesaikan IHMPT online melalui Zoom pada pagi hari ini. Keagungan Tuhan dan berkat-Mu selalu ada pada kami. Kiranya kami boleh menjadi pribadi yang bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bertutur kata dan berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun berada, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami selalu. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tadi kakak-kakak. Ayo dibuka kali biar difoto dulu. Adik teruna dan kakak semua, ada yang saya mau kenalkan. Kita ada teruna baru namanya Alexandra. Halo Alexandra. Halo Alexandra. Selamat datang. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Alexandranya yang ini Kak? Bukan yang Dinda, bukan yang Dinda. Wow. Halo. Gimana Kak dia? Selamat datang di sekolah minggu Teruna GBIB Fata. Rajin-rajin ya. Selamat datang. Gimana Kak Alexandra? Tadi sebelum mulai aku udah kita akan kenalkan. Selamat datang, semoga tetap semangat. Tetap semangat. Semoga pandemi segera berlalu adik-adik, jadi kita bisa ketemu lagi ya di gereja untuk ibadah sama-sama. Kita tetap semangat, tetap berdoa. Kak, tanya dong nama panggilannya siapa? Kan Alexandra kan biasanya panjang gitu. Maunya dipanggil biasanya dipanggil Alexandra, nama paling gilanya Alexa Kak. Oh Alexa. Oke. Dia. Oh tuh ada tuh Alexandra. Iya. Oh iya. Ada tanya kelas berapa boleh Kak? Ngomong sedikit dong, Alexa. Alexa boleh tolong perkenalkan dirimu. Halo. Shalom semua, nama aku Alexandra. Biasa dipanggil Alexa, aku kelas 7 SMP. Oh, oke. Alexa tinggal di mana? Tinggalnya di mana? Sampai gue udah berhenti. Kayaknya grogi Kak dia Kak. Gak apa-apa. Alexa nggak apa-apa ya. Nanti Alexa bisa berkenalan dengan teman-teman semua yang ada di Teruna Fata. Kami ini kakak-kakak, ada Kak Ika, Kak Me, Kak Cici, Kak Maria, Kak Ben, Kak Sami, Kak Ano, Kak Jelita, Kak Dinda. Siapa yang belum disebut? Kak Regi. Siapa Kak lagi? Nanti ya, nanti ketemu di gereja, mudah-mudahan ya pandemi segera berlalu. Kita bisa seru-seruan lagi di Ruang Serbaguna 2. Alexa minggu depan datang di sekolah minggu, Alexandra. Maria. Alexa minggu depan kita ibadahnya masih Zoom ya. Nanti link Zoom-nya kita beritahu lagi. Karita, mungkin ini adik-adik yang hadir nih kayaknya semakin sedikit. Tadi kalau aku hitung 10 orang. Nah, tolong dong adik-adik semua yang di sini yang hadir nih kayak Ben, terus si Andrea, ada Rahel, iya, ajakin teman-temannya Rizka, Rahel. Tolong diajak-ajakin gitu. Karena sayang banget nih, masa cuma 10 orang dari kalian kan banyak harusnya kan jumlahnya. Tolong diingetin, diajakin ya adik-adik semua ya. Teman-temannya minggu depan kita Zoom lagi ya Karita ya dan kakak-kakak semua.
Ya. Kita nyanyi yuk buat Alexa. Kau sahabatku. Ayo. 1, 2, 3. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Selamat datang Alex. Tuhan Yesus selalu menyatukan kita. Ya. Inilah dia. Selamat datang Alexa. Tuhan Yesus Inilah datang. Tuhan Yesus sayang. Inilah dia biduan. Yang tadi memimpin lagu itu biduan kita, biduan PT Kasuci. Baik, nama teleponnya udah diminta belum kakak-kakak? Oh iya nih. Oh iya. Nanti dimasukin ke grup ya, berarti Karita dan kakak-kakak semua. Masukkan di grup. Baik, abis ini apa ya? Foto ya? Berarti, oh ya foto. Kak Mercy bisa difoto dulu ya Kak Mercy. Boleh foto. Ayo semuanya dibuka dong. Videonya mau dipoto nih. Ini aku foto ya Kak. Ya. Oke. Kakak Kimchi. Rahel, Andrea, tunjukkan pesonamu. Akara belum ada fotonya. Gak apa-apa, belum mandi mah. Nah, cocok kan? Ya, tuh. Rahel. Andrea udah kelihatan tuh, Andrea wajahnya yang mirip dengan Kak Fona. Ada Kak Maria juga ya? Ada Kak Maria. Hei, Suster, buka muka dong, Suster. Aduh, mau dipoto nih. Antara. Biar kelihatan dulu, biar kelihatan. Alexandra belum. Annabel, Ben, Akara, Andrea, Farel, Rizka. Ini kita foto ya Kak. Farel mirip Opung, Farel. 1, 2, 3. Sebentar ya Kak. Belum. Sebentar. Iya, gaya bebas Kak. Cerita itu lampu tembak di belakang matiin dulu, Dinda. Biar nggak kayak di foto studio. Kak Maria gambarnya belum ada Kak. Iya, ngomong aja muka-muka. Lagi nggak bisa difoto. Hidungnya lagi hilang. Hidungnya lagi hilang. Oh, iya. Duh. Jadi aku foto ya Kak. Yuk. Ya, udah tadi belum ya Kak? 2, 3. Ya, udah Kak. Terima kasih Kak Mercy. Terima kasih semuanya. Kakak-kakak see you di gereja ya, Kasih, jam Kak. 2 ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu semua, Kak Maria, Terima Kak kasih. Sami, kakak-kakak semua. Thank you Kakak. Yang banyak Selamat hari Minggu. Terima kasih, Mercy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya. Dadah. Ben, salam buat Coffee Orange. Untuk Om Tris. Ben punya sugar glider loh. Wow, Kak Beng. Namanya siapa, Pak?